Geli banget dia. Dengernya apa tadi? Beda. Yang satu Tapi ada berdampak. korelasinya kan duta SMA Apa? berdampak. Iya, duta SMA berdampak. Betul. Duta SMA bisa ngeles. Chemistry itu nggak harus selalu lewat Iya, keluar betul. lewat satu kata yang sama. Betul. Tapi linkin. Masih nyambung, walau beda tapi masih nyambung. Ya, atau duta ya itu berdampak. Tapi sama-sama emang duta ya emang berdampak gitu. Oke, kata kedua. Kata kedua. Yang satu gagal ya dianggapnya. Kata kedua. Perpustakaan. 1, 2, 3. Halo David dan Alexa. Halo, Kak Boy. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Akhirnya kita mendatangkan Duta Nasional 2025. Tangan. Kalian kan abis waktu pemilihan tuh, puncak pemilihan, penguatan, terus kan kita sempat ketemu Alexa, sempat ketemu David. Nah, tapi ketemunya tuh nggak komplit, Iya. ya kan? Nah sekarang nih langsung berdua pengen nanya, kalian merasakan perbedaan nggak setelah menjadi duta SMA, apalagi duta SMA nasional? Boleh dari Anas dulu? Enggak dong, dari David dulu. Oke. Ini neoknya kemana? Boleh ke kamera, boleh Oke. ganti-gantian gini. Ya, bolak-balik bisa. Oke. Laksanakan. Ya. Jadi gini ya, kalau aku ngerasa ya Kak Boy ya. Perubahan itu pasti sangat-sangat terasa dan sangat-sangat besar. Karena yang awalnya yang paling pertama itu pasti yang paling kental itu adalah fame. Wih. Ya. Makin dong. fame. Bukan gitu juga. bukan Tapi gitu. maksudnya kayak yang dari awalnya tuh nggak dikenal, tapi sekarang jadi at least walaupun nggak seterkenal itu oke lah. Wih. Diketahuin lah gitu. Diketahui, Diketahuin sama orang. Terus benefitnya juga kalau misalnya mau cerita tuh kayak sering kali banyak orang yang kayak, lu siapa sih? Lu apaan sih gitu? Lu kan bukan siapa-siapa gitu. Kalau sekarang ibarat kata kayak kata-kata buat nengking gitu, pernyataan yang keluar dari mulut kita, itu jarang ada. Dan adanya itu kalau misalnya kita ngeluarin statement yang kontroversi aja. Kontroversial. Tapi kalau misalnya enggak, dan emang kita based on truth atau kebenaran, yang keluar dari mulut kita itu kayak nggak dibantah gitu. Wih. Jadi kayak validasi ya? Bener. Mantap. Itu dia. Keren. Oke. Kalau dari Alexa? Jujur yang dikatakan sama David itu bener sih Kak. Tapi kalau misalnya aku rasakan sendiri tuh jadi lebih terdorong. Jujur aja sebelumnya kan pastinya duta SMA kan pasti sering ikut-ikut lomba dan sebagainya. Tapi setelah terpilih jadi duta SMA ini kita semakin terdorong buat memberikan insight-insight buat teman SMA gitu terutama. Apalagi setelah kita punya atau terpilih sebagai duta SMA ini, orang-orang kan jadi tahu nih yang namanya duta SMA tentunya kita juga punya tanggung jawab yang besar. Makanya itu kayak menurut aku sendiri setelah terpilih jadi duta SMA, aku yakin aku dan juga teman-teman lainnya gitu ya pasti lebih terdorong, termotivasi dan juga lebih semangat buat menyebar positivity untuk teman-teman semuanya. Nah, kalau kayak gitu, kalian ada kayak beban moral nggak sih? Aduh, udah jadi duta nih, harus ini nih gitu. Ada nggak ngerasa gitu? Duluan, Sa. Kalau sebenarnya karena emang sedari awal itu udah kemauanku sendiri untuk ikut jadi duta SMA ini, pastinya skenario ada yang terpilih dan enggak gitu kan Kak. Tapi karena emang dari awal aku udah berniat dan juga komitmen kalau misal nantinya aku bakal daftar ini dan bener-bener aku daftar gitu ya. Jadi aku enjoy aja gitu untuk lakuinnya karena emang dari hati aku pengen ikut dan aku juga emang bener-bener pengen berkontribusi secara nyata gitu. Karena udah ada wadahnya gitu kan. Kalau dari aku gitu sih. Kurang lebih sama sih Kak. Karena mental, kalau kata guruku mah, mental 50% menang 50% kalah itu harus ada. Kalau misalnya kita ikut ajang perlombaan gitu. Tapi waktu emang ketahuan aku jadi duta SMA nasional, Ketahuan. diumumin, Iya. ketahuan lagi. Kayak Pasti- ngumpet-ngumpet gitu. Nah gitu lah. Pas diumumin itu aku ngerasa kayak pas dikalungin tuh selempang tuh sama Kak Kemal. Itu rasanya berat di sini. Berat banget ya rasanya ya. Sama kayak kata Kak Clara waktu itu pas dikalungin itu rasanya berat. Nyangka nggak kalian yang dikalungin gitu? Puji Tuhan sebelumnya enggak. Oh sebelumnya enggak. Tapi kan kalau karena udah diumumin jadi nyangka dong. Enggak. Maksudnya sebelum di Sebelum di ini. sebelum di ini. Atau pas pengumuman udah pede. Aku nih yang kepilih gitu. Ih. Enggak ya? Kalau aku kayaknya dalam hati sih kayak ada suara
ada suara iman. Oh, kayak Ayo deh lah, pilih gitu ya. Iya. sama Alexa gitu. Awalnya emang nggak nyangka sih Kak, karena emang 38 provinsi ya kan, dan aku yakin teman-teman tuh hebat-hebat Betul, semua gitu. pasti berusaha. Tapi pasti ada suatu hal yang memang dewan juri ambil dari diri kita yang emang yang menjadi kita tuh pantas buat dipilih. Makanya sekarang juga kayak kita dengan semangat dan percaya diri ya buat melaksanakan tugas-tugas dan juga tanggung jawab kita. Mantap. Gitu. Tapi dulu sebelum kalian kepilih jadi duta SMA nih, kalian tuh tipe murid SMA yang kayak gimana sih? Dari Alexa? Kalau misal aku sendiri, aku tuh kalau dari awal, dari SMP aku tuh kayak menanamkan bahwasannya aku tuh nggak mau jadi pelajar yang biasa, tapi aku mau jadi pelajar yang nggak biasa-biasa aja. Wih, kayak gimana tuh? Caranya itu aku emang sedari SMP ya, terutama dari SMP sampai SMA sekarang itu berorganisasi, kemudian juga mengikuti perlombaan. Tapi ini sedikit cerita ya Kak Bu ya, kenapa aku sampai akhirnya memilih duta SMA ini, karena sedari dulu memang aku mengikuti perlombaan organisasi gitu ya, tapi nggak semuanya itu bisa berdampak buat orang lain gitu. Jadi cukup kayak berhenti yang itu bermanfaat buat aku aja gitu, nggak buat orang lain. Terus aku mikir gitu kan, kalau misal kita sebaik-baiknya manusia kan yang bermanfaat bagi orang lain kan. Jadi kayak duta SMA ini ya pas banget gitu. Makanya aku juga sangat bersyukur bisa ada di titik ini, karena juga itu merupakan impian aku buat bisa jadi pelajar yang seperti itu. Oke, berarti emang udah aktif ya dari SMP ya? Alhamdulillahnya Oke, begitu. kalau David? Sama sih Kak. Kalau kita kan Samratulangi, tokoh yang emang jadi gubernur pertama di Sulawesi, itu punya slogannya yang paling sangat-sangat ditorehkan dan paling-paling diangkat gitu di Sulut. Apa tuh? Sitau Timau Tumau Tau. Woi, Sitau Timau Tumau Tau. Yang artinya manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Jadi ya kayak yang Alexa bilang tadi, guna apa kita hidup gitu? Kita bernafas tapi kita nggak berguna buat orang lain. Justru datangin beban gitu. Oke. Jadi kayak kalau yang kemarin tuh ya kan, yang kita bahas, udah nyinggung nih. Kita bahas di peluncuran gerakan Rukun Sama Teman itu ada komunikasi yang agresif, pasif, dan asertif. Betul. Ibarat kata Sitau Timau Tumau Tau ini asertif. Sitau Timau Tumau Tau itu asertif. Oke. Sedangkan kalau misalnya kita milih buat kita hidup bernafas, tapi kita nggak berdampak apa-apa, kayak simbiosis komensalisme gitu. Jadi maksudnya kita itu ya udah netral Hidup aja, bermanfaat enggak, membebani juga enggak. Itu ya pasif. Tapi kalau misalnya kita agresif, itu sudah pasti menjadi beban buat orang lain. Gitu. Jadi ya otomatis kayaknya kalau misalnya udah singgung juga ya saya. Jadi kita pengen jadi pelajar yang asertif lah. Asertif, berdampak baik, nggak jadi beban buat orang lain, apalagi diri sendiri gitu. Mantap. Oh iya, tadi gerakan Rukun Sama Teman, ntar kita bahas ya. Karena kebetulan Alexa dan David ke Jakarta karena emang untuk pelatihan Ikut itu, peluncuran program gerakan Rukun Sama Teman. Oke, teman SMA selamat datang di ruang SMA baru masuk. Keren banget. Bersama Alexa dan David yang tadi sudah berkenalan dan menceritakan sedikit tentang mereka. Dan ini adalah podcast Ruang SMA dengan studio terbaru. Dan Asik. kalian adalah tamu pertama di Ruang SMA dengan studio baru. Luar biasa. Perdana banget nih. Perdana. Asli. Perdana. Achievement nih, milestone. Oke, tadi udah menceritakan, Alexa dan David menceritakan bagaimana mereka perasaannya terpilih jadi duta nasional, terus mereka tipe seperti apa dulu sebelum terpilih, dan juga tadi David udah nyinggung sedikit tentang gerakan Rukun Sama Teman. Oke, bentar saya nyontek dulu. David dulu. Oke. Menjadi duta SMA nasional, tentunya nggak cuma gelar aja yang kalian dapat, tapi juga tugas atau RTL. Nah, kalian ini berarti udah berapa bulan ya kalian jadi? Udah dari Agustus. Iya. Iya. 5 bulanan. Ya, Betul. kurang lebih lah. Ya, dan selama 5 bulan ini kalian sudah menjalankan RTL tentunya. Iya. Pasti. Boleh diceritain sedikit kalau di duta SMA tuh RTL-nya tuh seperti apa gitu? Apa perorangan atau provinsi ya? Itu seperti apa? Boleh diceritain siapa yang mau cerita? Masa? Oke, boleh, mungkin aku jelasin dikit ya. Ya.
Kalau misal RTL di Duta SMA itu ada RTL individu, provinsi, sama regional dan nasional. Jadi karena kita Duta SMA nasional, pastinya kita melakukan keempat RTL tersebut nih Kak Abuy. Kalau misal RTL individu itu berarti kita melakukan rancangan tindak lanjutnya secara mandiri gitu, melakukan aksi-aksi entah secara luring gitu ya ataupun secara daring gitu. Tapi dengan individu, dengan kita sendiri gitu. Kalau misal yang provinsi itu berarti kita sama partner provinsi kita. Kalau misal aku Jawa Timur berarti sama partner provinsi aku Jawa Timur. Dan juga kalau regional ini dibagi dari beberapa provinsi. Misal regional Jawa, regional Sumatera, Kalimantan kayak gitu. Ada berapa regional tuh? Ada 7 regional, betul. Dari 38 provinsi itu dibagi jadi 7 regional dan di masing-masing regionalnya itu ada ketua regional ya David. Ada ketua regional ya. Harus regional. Karena kan kalau misalnya contoh, kalau misalnya umpama satu regional itu ada 5 provinsi. Kan seprovinsi kan ada 2 orang, ada sepasang nih. Jadi laki-laki perempuan. Kalau misalnya seregional itu ada 5 provinsi, 5 kali 2 berarti 10. Gak mungkin kan 10 kepala. Oh iya. Tuh, yang harus ada yang mengkomandoi. Benar, harus ada yang jadi komando. Jadi ya pada akhirnya kita milihlah sesuai dengan arahan dari kakak-kakak juga yang sebelumnya. Kita tuh perlu ada ketua regional. Jadi 7 regional, 7 ketua regional. Oke, dan berarti ada RTL individu, RTL provinsi, sama regional. Regional dan nasional. Oh, nasional kalian? Iya. Berarti RTL nasional kalian aja nih yang jalanin? Betul, Iya. tapi juga melibatkan Benar. teman-teman Libatin teman-teman. Tetra Dharma Duta SMA 2025. Apa? Tetra Dharma. Tetra Dharma. Oh iya benar. Setiap Duta SMA tuh perangkatan punya Namanya masing-masing. nama angkatan kalian? Tetra Dharma. Ada itunya biasanya. Jargonnya. Iya, ada jargonnya. Kayak mau yel-yel gitu. Iya. Ada pasti ada lah. ada. Ada. Coba. Oke. Oke. Mana aku yang komando? Iya, kamu. Oke, kamu yang bikin. Enggak. Oh, sama-sama. Iya, Oh, ya, sama-sama oke, kita. oke. Kamu yang Ngadep kamera nih, apa gimana? Kompak banget. Oke. Iya. Kan briefing dulu. Boleh. Ini Oke. kameranya. Kamera yang ini. Oke, Oke, oke. sip. Tetra Dharma Berdaya, berkarya, bersuara untuk mengangkasa. Sumpah ya, tadi sebelum rekaman berantem. Enggak gitu. Kayak rekam langsung lancar, keren. Karena kita udah nggak ketemu berapa bulan Iya, ya. nggak ketemu berapa bulan. Iya. Tapi kan Lupa ya. Agak-agak lupa pasti dikit gitu. ingat-ingat dikit lah. Itu Tetra Dharma artinya? Tetra Dharma itu artinya, wah panjang perdebatannya. Widih. Awalnya buat bikin nama ini kan. Jadi kita itu ambilnya itu tetra artinya tetap 4. Betul. Tetra 4. Ya, Iya. kita angkatan keempat. Jadi kan 2022, 2023, 2024, 2025. Kita angkatan keempat, jadi itu referensi paling awal kata dasarnya itu tetra 4. Sebenarnya punya ide awalnya itu pakai catur, tapi kalau misalnya catur itu kesannya kayak Skak gitu. main catur gitu. Jadi kayak Tetra Dharma nggak masuk, ini Tetra Dharma. Meskipun cara penyebutannya itu mungkin tongue flutter. Oh iya. Jadi kayak bikin yes, of course. lidahnya gulung-gulung gitu. Iya, Jadi iya. awal. Of course, I feel it. Ya. Oke. Terus dharmanya itu artinya nilai. Oh, nilai Dharma, nilai luhur. Jadi kalau contoh kan kalau misalnya pramuka tuh punya dasa dharma. Dasa Dharma. Dasa dharma 10. Ya, dasa 10. Iya. Dharma nilai gitu. Panca Dharma. Pancar 5 Dharma. Oke, jadi Tetra Dharma. Jadi 4 angkatan kita angkatan keempat yang bernilai luhur. Oh, mantap juga. Makanya tadi apa tadi? Berdaya, berkarya, Ya, bersuara untuk mengangkasa. Oh, mantap. Itu dia Tetra Dharma. Oke. Terus kalau itu nama angkatan, terus tadi kita udah bahas juga RTL, ternyata banyak banget ya tugasnya ya. Dan ada permasalahan dong pasti. Oh Nah, ya, bagaimana kalian menyelesaikan masalah-masalah yang ada ketika menjalankan RTL? Boleh dari Ya. Sheila? Oke. Sebenarnya kalau misal masalah itu kita menganggapnya hal yang normal ya, karena Normal, namanya wajar. juga kayak dinamika dalam Kelompok. dinamika dalam berorganisasi atau kelompok itu pasti ada yang namanya masalah. Tapi karena kita Duta SMA Nasional pastinya nggak bisa ketika ada masalah kita langsung kayak memutuskan gini tuh nggak bisa. Jadi kita harus melihat Nggak dari ini ya, otoriter. nggak bisa kayak gitu. Kita harus melihat dari sudut pandang si A, sudut pandang si B gitu. Berarti ada ini setiap masalah ada diskusi kalian. Betul. Untuk menyelesaikan masalah itu. Mantap. Berarti benar-benar udah terorganisir ya sistemnya. Iya, secara nggak langsung gitu.
Kan tugas kita berdua kan bukan jadi hakim MK atau MA ya. Mantap. Ya kan Oke. MA kan pengadilan tun gitu kan, Iya, tata benar. usaha negara. Jadi bahkan mereka aja kalau misalnya mau ada banding atau kasasi, pasti kan mereka kan harus pertimbangin dulu gitu. Betul. Dan lihat itu prosedur penerapan hukumnya kayak gimana. Nah kita tuh kerjanya tuh sebenarnya hakim, tapi kita tinjau dulu nih masalahnya kayak gimana. Tinjaunya ini bukan subjektif, tapi kita berusaha seobjektif mungkin. Ya kayak kita dengerin nih pandangan si ini gimana nih, bla bla bla, si ini juga gimana nih, bla 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 bla. Terus habis itu kita punya pendekatan yang pendekatannya ini kayak keluarga. Betul. Jadi pendekatan kita ini bukan kayak pendekatan kayak, gimana sih yang kemarin? Oh dia emang gitu orangnya, nggak baik, bla 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 gitu. Ya udah pantas lah kamu bikin gitu sama dia, enggak. Jadi kita aja bahkan di dalam Tetradharma kita dipanggil Pidut sama Midut. Iya. Pidut, Iya. midut. Papi Duta Mami Duta. Jadi emang lucu ya namanya. Tapi itu dikasih sama anak-anak. Gitu. Jadi sebutannya buat kita berdua ya kita berdua tuh kayak mengayomi. Benar-benar. Kita berdua anak Karena muda. emang tugas kalian emang benar-benar kayak mengayomi ya. Iya. 74. 74 lainnya. 74 Kita kan lah. 76. Iya kan? Iya. 76 udah iya. sama kita. Betul. 74. Iya. Luar biasa, keren banget. Nah, berarti tugas dari seseorang dua orang Dutnas ini bisa dibilang berat banget. Iya berat. Berat ya, tapi seru nggak? Seru banget. Seru sih. Asli. Nah, buat teman SMA, apakah masih berminat untuk menjadi duta SMA? Silakan nanti. Tapi selain tugas, tentu banyak benefit dong yang dirasain. Betul. Boleh sebutin apa aja nggak? Oh, Yang bulan. udah didapat Oke, nih selama ini. Kalau misal benefit pastinya banyak banget ya. Banyak banget. Banyak banget yang kita dapetin. Dan pastinya benefitnya itu bermanfaat gak cuma buat kita, tapi juga buat orang lain nih, Kak Aguy. Untuk jadi duta SMA sendiri itu kan ada yang duta SMA provinsi sama duta SMA nasional. Pastinya benefitnya akan berbeda ya David ya. Jadi mungkin aku bakal jelasin yang provinsi, kamu jelasin nasional. Bisa. Oke. Kalau misal duta SMA provinsi itu pastinya juga akan dapat benefit juga sesama duta SMA, yang dimana pertama relasi dengan teman-teman SMA satu Indonesia dari 38 provinsi. Dan pastinya yang terpilih adalah orang-orang yang luar biasa ya Kak Abu ya, tahu sendiri gimana Betul. teman-teman yang terpilih itu pastinya keren-keren, itu yang pertama. Kemudian kita juga pastinya akan mendapatkan banyak sekali kegiatan-kegiatan dari Direktorat SMA Kemendikbudrismen yang dimana kegiatan tersebut dibiayai nih Kak. Full dibiayai. Wih. Tidak ada kita bayar sepeser pun untuk bisa ikut kegiatan Termasuk itu. pemilihan duta ini? Betul. Full ya? Benar, Full benar. dibiayai. Jadi memang itu juga jadi benefit yang sangat-sangat menguntungkan juga buat kita karena ya kapan lagi ya kan kumpul sama anak-anak berprestasi yang Dari luar berbagai biasa. provinsi. Betul. Dan gak sampai itu aja, setelah kita udah terpilih ya dari Malam Puncak Duta SMA kemarin, kita dapat banyak undangan-undangan dari baik itu dari Direktorat SMA ataupun dari instansi-instansi lainnya buat menjadikan kita contohnya kayak narasumber, buat ngisi kegiatan-kegiatan dan masih banyak lainnya. Itu kalau Duta SMA provinsi gitu. Oke, kalau nasional, Nasional gimana nih? Nasional. Nah, kalau yang pengen aku jelasin Kak, kalau misalnya dari sudut pandang nasional ya, yang paling pertama tuh yang pasti yang udah aku singgung tadi di awal, itu tuh fame. Kita tuh bahkan sempat dapat pemanggilan ya saya dari dalam terutama dari ikatan kita inisiasi, Betul. itu kita buat ngisi live IG gitu. Jadi kita jadi narasumber. Itu waktu itu minggu lalu ya saya. Masih sekitar minggu lalu Iya, kayaknya. minggu, Sebelum hari kita minggu, ke minggu lalu, Jakarta sebelum ini. berangkat ini. Hari minggu lalu apa 2 minggu lalu gitu, kayak gitu. Jadi kayak panggilan itu pasti akan tetap ada dan secara nggak langsung itu justru mengakomodasi tujuan kita berdua buat berfungsi bagi masyarakat. Buat gitu. bermanfaat. Buat bermanfaat bagi orang lain. Mantap. Jadi kita berdua tuh usahanya menginspirasinya tuh bukan cuma buat temen SMA aja gitu, tapi buat semua orang. Gitu. Jadi diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Keren banget. Itu dia benefit-benefit yang teman SMA bisa dapatkan kalau menjadi duta SMA. Nanti tunggu pendaftarannya tahun depan. Tahun depan. Ya. Nah, tadi ngomongin benefit diundang, terus ikut berbagai pelatihan atau pengembangan diri. Kemarin baru ikut peluncuran dan pelatihan gerakan Rukun sama teman. Rukun sama teman. Nah, ini kan baru banget nih ya. Baru. Bahkan kemarin diluncurin sama Pak Menteri langsung ya.
Sama dua wamennya. sama dua wamen jarang banget iya. satu program diluncurin Iya. bareng sama A.A. Raffi. Betul. Betul. Iya kan? Biasanya kan kalau misalnya cuman Pak Menteri doang. Iya. Pak Menteri minimal sama satu sama wamen, Pak Fajar gitu, atau Pak Atip. Semuanya ada. Ya, berarti itu menandakan keseriusan dari Kemendikbud untuk membentuk karakter para peserta didik. All in lah kalau buat karakter mah. Betul. Jadi bisa rukun sama teman. Boleh jelasin dikit nggak rukun sama teman ini gerakan seperti apa sih? Aku ya? Ya. Oke. Aku aja. Tapi Atau boleh sambil kameramen minum aja? Iya boleh kameramen kalau mau. Boleh sambil minum ya. Iya, Saya oke, sip. haus. Nah, jadi gini. Gerakan Rukun sama Teman ini ada dan diluncurkan oleh Kemendikbud, terutama juga kebijakan dari Pak Menteri juga, sama bersama dengan korelasi dua wamennya. Tujuannya itu karena dilihat bahwa perundungan, kekerasan yang berupa semuanya verbal, bullying, cyberbullying gitu. Jadi semua bidang, semua wilayah, semua tempat, dimanapun, kapanpun, anytime, anywhere, every time, everywhere. Keren. Kayak Iya. iklan provider ya. Itu bisa jadi tempat pembulian, perundungan gitu. Kemarin tuh, aku nyempil lagi nih kegiatan kita. Kita tuh ada dibagi per kelas, ya kan saya? Iya betul. Kita dibagi per kelas sama Puspeka, Pusat Penguatan Karakter. Kita dibagi sama Puspeka itu jadi per kelas. Waktu itu aku join di kelas F. Di kelas F itu kita itu dikasih kayak tugas buat bikin denah sekolah dan buat ditandain pakai pulpen, pakai spidol, pakai krayon warna merah. Spot apa aja yang bisa menjadi spot bully. Oh iya. Aku dapat ini juga guys, benefitnya tuh punya teman baru dari berbayar dari Kalimantan, Sumatera. Dan kemarin semua jenjang ya? Iya, semua semua jenjang. jenjang. Nggak cuma SMP SMA ada, aja ya SMP ada, SMK ada, SMA ada, sama siswa-siswa berprestasi lainnya gitu. Pas kita dikumpulin, aku tuh sama kelompokku akhirnya bikin denahnya. Gambar lah ruang kelas, gambar perpustakaan, gambar TU, Iya. gitu, tata usaha, gambar ruang Kepsek, gambar ruang guru, Wah, gambar pokoknya taman satu sekolah, sekolah lah gambar digambar. kantin, Ah. gambar parkiran, gambar lapangan, gitu dan lain sebagainya. Gambar toilet, gambar gudang, gambar halaman belakang. Dan mana Dan- yang paling Nah, banyak? yang paling banyak, oh enggak, kayak kita itu bukan berdasarkan mana yang paling banyak, Tapi ditanyain mana aja yang bisa kan. bisa. Semuanya aku coret pakai warna merah. Karena semua tempat. Semua tempat bisa Betul. menjadi. Tapi aku bilang, disclaimer-nya adalah kalau misalnya bicara soal persentase, nggak semua tempat, nggak semua tempat persentasenya besar. Tapi kalau tanya bisa atau enggak, semua tempat bisa menjadi tempat aksi perundungan. Jadi dalam kelas, bahkan contoh di ruangan Kepsek, itu bisa. Mungkin persentasenya dibandingkan ruang kelas sama ruang Kepsek, mungkin lebih kecil ruang Kepsek. Iya, kan ada Tapi- kepseknya. Iya. Kan ada kepsek. Ya, nggak ada Kepseknya aja bisa dari aksi perundungan Iya, gitu. makanya. Apalagi kalau ada gitu. Jadi kalau misalnya dibandingin, kelas itu yang paling tinggi sih kayaknya. Atau bahkan dibilangin sama fasilitator kemarin sama juga guru-guru yang mendampingi, ada beberapa siswa SLB bahkan ikut didampingi. Jadi siswa pendampingnya itu bahkan bilang bahwa bahkan di halaman belakang deket gudang yang ketutupan kamera nggak ada akses CCTV itu sering jadi tempat Bullying. aksi bullying. Wah. Jadi makanya karena menyoroti maraknya aksi perundungan dalam berbagai bentuk dengan berbagai media atau wadah yang digunakan, makanya diluncurin lah gerakan ini. Oke, nah gerakan ini itu seperti apa Alexa untuk tadi yang dijelasin sama David ya, mengurangi dampak perundungan itu seperti Oke. apa? Jadi sebenarnya untuk gerakan Rukun sama Teman ini Kak Abuy itu ada namanya ya David ya. Iya. Namanya adalah Sahabat Sahabat Hebat. hebat. Sahabat hebat. Jadi bukan lagi pakai Betul. agen-agenan atau apa, Oke, bukan duta-dutaan, Tapi jadi sahabat hebat. Nah memang sahabat hebat ini lebih akan lebih dekat gitu ya dengan teman-teman semuanya, baik dari jenjang SD sampai SMA gitu ya, karena memang teman-teman kemarin yang mengikuti gitu ya, mengikuti kegiatan peluncuran dan pelatihan itu nantinya akan langsung terjun ke sekolahnya masing-masing buat memaparkan nih materi yang kita dapetin selama pelatihan kemarin gitu. Jadi nantinya mereka juga akan melakukan program-program yang berkaitan dengan sahabat hebat ini, terutama program Rukun sama Teman di sekolahnya masing-masing. Jadi bakalan lebih merata gitu ya, di berbagai sekolah itu akan lebih cepat gitu pengadaan Rukun sama Teman ini. Kemudian
gimana sih gitu ya sahabat hebat ini. Jadi kurang lebih sahabat hebat ini juga mirip-mirip sama tugasnya Duta SMA sih ya, tapi Iya, lebih mirip. ke arah karakternya dari siswa-siswi gitu, lebih condong ke permasalahan karakter yang dialami oleh siswa-siswi gitu di sekolah. Jadi memang mereka bertugas untuk memberikan informasi gimana cara mencegah adanya perundungan, diskriminasi dan sebagainya, dan juga menjadi tempat yang aman gitu untuk menciptakan sekolah yang aman dan juga nyaman. Karena kan kemarin yang disebutkan juga dalam pidatonya Bapak Menteri itu bahwasannya program ini sangat-sangat relevan gitu ya, karena emang kita tahu kalau misal siswa itu pasti lebih nyaman ceritanya sama siswa gitu, sesama teman sebaya gitu. Kalau semisal sama guru mungkin kadang masih agak ada canggungnya gitu ya Kak ya. Jadi ketika Beda umur, jauh range. Iya. betul. Iya sih, Jadi benar. ketika ada sahabat hebat ini, mereka pastinya bisa lebih dekat, bisa lebih terbuka, dan yang namanya perundungan dan kekerasan itu bisa lebih terminimalisir gitu. Oke, karena merasa dekat gitu ya. Jadi mereka lebih nyaman mungkin untuk menyuarakan. Sebaya. Karena sebaya itu. Itu kata kuncinya. Nah, setelah mengikuti pelatihan itu, atau bahkan mungkin sebelum mengikuti pelatihan itu, kalian udah bisa belum melihat tanda-tanda, ini kayaknya teman aku nih kena bully deh, tapi dia nggak ngomong. Udah bisa. Pastinya bisa Iya. sih. heeh. Udah kelihatan ya? Karena kan kalau aku ngerasa ya nih, dari batin seseorang itu pasti udah bisa merasakan. Gitu. Jadi aura negatif kayak orang tuh lagi murung, kerasa pasti. Kelihatan ya? Tapi masalahnya adalah kita sebelum ikut pelatihan ini nggak tahu mau ngasih solusi apa. Oke, belum Iya, tahu apa yang harus dilakuin. Implementasinya kita gimana Oke. gitu, belum tahu. Oke. Nah di sini baru dibuka gitu solusinya apa. Jadi baru, ternyata kalau ada teman yang seperti itu, aku harus begini, aku harus Betul. begitu. Iya. Nah, kalau Alexa juga Iya, udah betul. bisa ngerasain, atau bahkan ada teman yang udah cerita bahkan sebelum Alexa ikut sahabat hebat itu. Iya, pastinya ada sih Kak, tapi karena memang kita belum punya insight yang lebih ya. Iya, benar. Belum punya insight yang lebih, kira-kira kalau misal ada orang yang cerita ke kita tuh harus ngapain gitu. Jadi pastinya sebelum adanya pelatihan kemarin, kita itu melakukan hal tersebut masih berdasarkan pengetahuan kita sendiri gitu. Pemahaman kita. Ya, kalau bilang masih kecil lah, sedikit. Gitu. Betul. Nah, setelah ikut pelatihan sahabat hebat ini, dukungan apa yang menurut kalian baik nih untuk si korban bully yang mungkin dari teman-teman kalian gitu? Dukungan apa yang menurut kalian baik? Iya. Dukungan untuk teman-teman yang terkena perundungan Perundungan, gitu ya. iya. Oke. Mungkin aku bakal jawab dulu ya. Kemarin itu kita waktu pelatihan dijelaskan mengenai mendengar dan juga menautkan gitu. Betul. Mendengar? Mendengar Trial. dan menautkan. Yang pertama apa nih? Jadi pertama kita look, listen, link. Iya. Jadi Listen, lihat, link. amati, terus habis itu kita dengarkan ceritanya. Kita dikasih tips. Kalau dengerinnya itu jangan dengerin nyela. Jadi dengerinnya Bener-bener dengerin? timer aja 3 menit. Cukup setiap orang itu cuma perlu waktu 3 menit didengarkan ceritanya satu hari dan plong. Oke. Ada banyak orang yang cuma pengen cerita aja, nggak perlu solusi. Dia udah tahu solusinya, tapi dia cuma Pengen pengen cerita. Cuma pengen orang buat dengerin dia Dengerin, aja. oke. Gitu, cuma pengen dengar. Jadi 3 menit itu katanya udah lebih dari cukup, kata fasilitator. Oke. Setelah itu kita link, kita hubungin, kaitin dia sama guru BK gitu. Jadi orang-orang yang lebih pro lah dalam hal untuk anti perundungan dan sebagainya. Mungkin juga kalau misalnya punya agen roots anti perundungan di sekolah bisa. Bisa ke situ. Link, ya. Oke. Betul. Terus? Jadi memang kayak kita diajarkan juga mengenai yang 3L tadi, melihat, mendengar dan menautkan tadi. Kemudian kita juga diajarkan untuk bisa memposisikan diri ya. Betul. Ketika ada teman kita gitu yang bercerita, kita harus memposisikan diri. Kira-kira kita itu, maksudnya kira-kira lawan bicara kita tuh mau didengarkan aja atau mau diberikan pendapat gitu. Karena kan seperti yang dijelaskan sama David tadi, nggak semuanya tuh mau dikasih saran ataupun pendapat tuh nggak semuanya mau kan Kak gitu. Betul. Jadi kita harus memposisikan diri kita, kalau misalnya mereka hanya mau didengar ya udah kita dengarkan gitu. Tapi kita tawarkan juga apakah perlu ditindaklanjuti ketika memang mungkin ada hal yang krusial gitu ya dari dirinya. Tapi kalau misal dia nggak mau diberikan saran, berarti kita cukup untuk mendengarkan. Oke. Atau bahkan ada alternatif kalau kita juga yang jadi korban. Oh, gimana? Kalau kita jadi korban, kita udah ada rumus komunikasi asertifnya. Oke. Jadi bukan cuma matematika yang punya rumus. Iya, komunikasi asertif. juga komunikasi punya aja rumus. ada. Jadi aku merasa apa gitu yang kita rasain. Jadi, Emosi, iya, yang kita rasakan. Apa aku merasa apa gitu. Ketika kamu apa.
Aku harap kamu ke depannya bla 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 bla. Oke, jadi ada titik-titik yang kosong, Iya, blank. bener gitu. Untuk diisi ketika sesuai dengan apa yang kalian rasain. Betul. Oke, berarti ini tips buat teman SMA juga nih ya, kalau kalian merasa kalian korban bully, itu tadi apa kalimatnya? Kalimat asertif. Asertif. Jadi misalkan aku merasa sedih ketika kamu bilang aku ganteng. Enggak ya? Bagus dong berarti dong. Masa sedih? Kan dibilang kan dipuji. Oh iya. Karena, wih, lurus sekali. Oke, aku merasa sedih karena aku dibilang nggak ganteng. Dibilang jelek lah. Kalau gak ganteng mah berarti average normal. Ya emang average sih. Oh, ya. Tetep pede. Nggak cocok ya jadi korban bully ya? Gak cocok. Cocoknya Jadi pelawak. iya tukang bulinya tapi. Oh iya, jadi pelaku malah ya. Iya. Enggak, saya nggak pernah. Nggak boleh. Saya korbannya speak up. Jadi contohnya aja nih Contohnya Kak. kayak gitu. Contohnya Contohnya gimana? Contohnya Alexa ngambil permenku. Oke. Nih, ambil permenku. Aku nggak tahu nih, nggak bilang-bilang. Nggak disponsor ya. Nih, Ya. ambil permenku, nggak bilang-bilang gitu. Oke. Ya, makasih. Dia ngambil kan. Tapi aku nih awalnya nggak tahu. Oke. Terus dibilangin, dicepuin sama teman gitu, kayak bilang ke aku, Alexa ngambil permen kamu. Iya gitu. Kabui ngambil permen. Nah, aku tuh bisa, aku kan udah tahu kan pelakunya siapa. Aku bisa pakai rumus yang tadi, komunikasi asertif. Jadi, Kabui, aku merasa kecewa ketika Kak Aboy ngambil permen aku tanpa aku tahu. Aku harap kedepannya Kak Aboy bisa bilang ke aku terlebih dahulu kalau mau permenku, nanti aku bakal kasih. Oke, itu berarti disampaikan ke si pelaku Iya, bullying? si pelakunya. Oh, langsung ngomong Ini gitu? langsung ngomong. Oke. Karena kalau misalnya perantara pihak ketiga, biasanya lain kata-katanya. Oh, Memang kesannya sederhana tapi itu juga Berdampak cara yang besar. efektif banget. karena kalau si pelaku diomongin gitu mungkin dia akan tersentuh atau Benar. iya gitu, akan timbul kesadaran gitu ya. Oke, itu ya tips buat teman SMA yang mengalami korban Jadi mengalami korban perundungan. Iya. Mudah-mudahan cara itu bisa mengurangi Amin. dampak perundungan yang terjadi. Amin. Gitu. Oke, makasih. Tapi sebelum berakhir, kita akan gemas game main SMA. Iya, gasal banget. Gasal banget. Apa? Keterlibatan. Oh, nyambungin Duta sama itu. Oke, tapi sebelum main kita ada satu pertanyaan lagi, bukan lagi. Bingung, yang edit bingung. Yang edit bingung. Oke. Tadi cara menghadapi perundungan ya, dengan kalimat asertif. Nah, kalau keterlibatan kalian sebagai duta SMA dengan si gerakan rukun sama teman itu gimana? Itu dia. Gunanya kita ber-18. Mantap. Itu kan fungsinya itu dari kita tuh diundang 18 duta SMA buat event kemarin. Oke. Nah, kenapa dominan itu yang diundang itu kelas 10-11 yang diutamakan gitu. Aku kelas 12 cuma buat gantiin Pasya aja sama Zaid karena berangkat. Nah, jadi fungsi kami yang kurang lebih itu di sebelum kelas yang langsung tamat, itu buat bikin rencana aksi nyata. Ada rencana Ada RTL-nya juga. Ada RTL-nya juga. Tapi RTL-nya itu nggak sekompleks duta SMA. Ya, karena kan kita kan kerjakan jadi duta kalau duta SMA. Tapi kalau misalnya ini kita jadi teman, sahabat. Jadi kita langsung praktek implementasi gitu. Oke. Jadi kita ada rencana aksi nyata yang dimana kita tuh bakal menerapkan semua ilmu yang udah kita dapat di gerakan itu tadi, di program tadi. Terus peluncuran, ibarat kata pendidikan gak lama nih, sehari terima materi semuanya, udah tahu nih caranya, solusinya, langsung kita balik ke daerah kita langsung terapin gitu. Dan itu bisa disangkutin ke RTL kalian ya sebagai duta bisa SMA. banget. Betul, itu keterkaitannya. Karena kan kita kan bisa link in lebih banyak dengan orang. Jadi kalau misalnya kita keterkaitan nih, contoh, aku nggak kenal Kak Aul gitu, tapi Kak Boy kenal. Ya. Aku kan kenal Kak Boy. Kak Boy bisa link in sama aku ke Kak Aul gitu. Jadi koneksinya Iya, lebih luas dan betul. dampaknya juga bisa lebih luas. Betul. Keren. Dari Alexa ada tambahan? Kurang lebih sama sih Kak, karena emang kayak yang udah kita jelasin tadi di awal, buat yang kemarin ikutan pelatihannya itu langsung membuat rencana aksi nyata di sekolahnya masing-masing. Jadi memang terutama teman-teman duta SMA ini bisa lebih efektif lagi buat kegiatannya karena emang langsung di sekolah mereka masing-masing juga membahas mengenai sahabat hebat atau rukun sama teman ini.
Oh ya lupa tambahin, makanya juga bawa pendamping dari sekolah. Nah, Oh, iya iya. betul. Buat dikomunikasiin. Kan Bener. guru nih ya, Aha. kan pasti kan punya andil yang besar. Betul. Dikomunikasikan ke kalangan guru-guru juga. Oke, jadi kemarin rencana aksi nyatanya itu didiskusin bareng si guru. Betul. Iya, betul. Gitu. Siswa dan guru pendamping kita dari satu sekolah Satu tersebut. sekolah yang sama. Penyamaan persepsi. Asik. Benar. Jadi mudah-mudahan rencana aksi nyatanya bisa lebih berdampak. Amin. Karena selain guru pendampingnya ikut, kalian juga sebagai duta SMA yang punya dampak lebih luas. Iya. Gitu. Oke, keren. Keren. Balik lagi sebelum kita berakhir ada Gemas, Game Main SMA. Iya. Kita akan uji kekompakan si pasangan duta SMA ini. Gimana permainannya? Gampang. Nanti Kak Boy sebutin satu kata, kalian balas dengan satu kata yang berhubungan dengan kata yang disebutkan oleh Kak Boy. Oke. Misal, mobil. Bensin. Nah, boleh bensin, oke. tapi harus sama. Oke. Gitu. Nggak boleh diskusi dulu. Oke. Jadi Siap. pikirin dulu, ntar dihitung 1, 2, 3 baru sebutin. Oke. Boleh, Harus boleh. sama. Boleh. Jadi kita uji chemistry mereka nih. Oke? Chemistry, oke. Siap? Siap. Saya mikir apa ya pertanyaannya? Oke. Sip. Oke. Pertama, kata pertama. SMA. Siap? 1, 2, 3. Duta Berdampak. SMA. Iya. Beda. Beda banget. beda. Tapi, Yang satu tapi ada berdampak. korelasinya kan duta SMA Apa? berdampak. Iya, duta SMA berdampak. Betul. Betul. Duta SMA bisa ngeles. Chemistry itu nggak harus selalu lewat Iya, keluar betul. dari satu kata yang sama. Betul. Tapi linkin. Masih nyambung, walau beda tapi masih nyambung. Ya, atau duta ya itu berdampak. Tapi sama-sama emang duta ya emang berdampak gitu. Oke, kata kedua. Kata kedua. Yang satu gagal ya dianggapnya. Kata kedua. Perpustakaan. 1, 2, 3. Buku. Kompak. Kompak. 100% berarti. Iya. Satu. Ya poinnya. Oke. Ada 270. Oh, banyak banget. Kebanyakan ya? Biasa. Nggak cukup. Oh iya, oke. 5 kata aja ya berarti. Oke. Kata ketiga. Perundungan. 1, 2, 3. Sahabat hebat. Korban tuh sahabat hebat. Iya kan sahabat hebat itu fungsinya buat merangkul korban. Masuk nggak? masuk. Masuk. Udah masuk. Oke. Poin baru satu satu. kata ya tapi ternyata. Iya, satu kata. Oh iya, kelebihan satu nggak apa ya? Nggak, itu jadi hashtag aja, jadi kan satu kata. Iya. Masuk. Oke, kata keempat berarti ya? Ya kan ya? Iya. Aduh lupa. Tadi udah kepikiran padahal tuh. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Perundungan udah lagi. Boleh mikir dulu. Atau kasih dong. Kasih insight masukan. Iya, masukkan. Wah, enggak jangan gitu. Terlalu berat itu. Enggak, jangan juga. Yang berhubungan sama peserta didik. Gelibat dia. Dengernya apa tadi? Digit. Oh, digit. Kalian dengar pijit. Tadi bully apa perundungan udah ya? Udah. Oke. Kata keempat. Oke. Siap? Siap. Rukun. 1, 2, 3. Teman. Damai. Wah, keren. Ya, atau teman atau damai. Teman damai. Bener. Oke. Keempat belum berhasil. Sekarang yang terakhir nih. Pokoknya ini harus sama. Karena kalau nggak sama, parah sih. Karena ini kalian banget. Waduh. Oke. Kata Oke. kelima. Siap? Tetradharma. Bentar Kak. Bentar. Iya. Ini nggak boleh, woi. Ngintip. Oke, siap? Ya, Siap ya? siap. Tunggu, sabar. Ini kok agak susah ya? Oke, iya, Agak susah. Ini kan kalian banget, Tetradharma. Luas Iya. ya. Tetradharma, coy. Kalian banget kan? Oke, Ya, siap? oke. Siap. Makanya kalau nggak sama, malu banget ini. Siap? Bentar. Oke, siap? Oke, udah. 1, 2,
3. Mengangkasa. Seriusan? Sama. Gila ya. Keren Mamet. Ambil kata terakhir. Ya karena emang enggak. Bener. Enggak. Keren. Alexa dan David, Duta SMA Nasional 2025, teman SMA. Terima kasih Alexa dan David. Terima kasih Kak Boy. Udah ngobrol. Terima kasih Nggak semua kerasa. yang di belakang kamera. Yang nggak bisa saya sebutin satu persatu. Iya. Bisa nih, Nggak Kak bisa. Taki, Kak Aul, Iya. Kak Nopal, Bisa Kak Fis, disebutin. sama Kak Anas, bisa. Oke. Pak Ruli juga di belakang. Iya Pak Ruri di Iya. sana. Makasih juga buat teman SMA yang udah nyaksin sampai habis. Jangan Ya. lupa subscribe dan like YouTube Direktorat SMA biar nggak ketinggalan episode terbaru dari Ruang SMA. Dan jangan lupa juga follow semua media sosial Direktorat SMA biar kamu nggak ketinggalan info terbaru jenjang SMA gitu. Terutama nanti info pendaftaran duta SMA. Biar kalian bisa jadi the next Alexa dan David. Asik. Makasih sekali lagi Alexa Siap. dan Terima David. kasih. Terima kasih, Kak. Makasih semua kru yang bertugas. Terima kasih Papa Mama di rumah. Terima kasih semuanya. Dan sampai jumpa di ruang SMA selanjutnya. Teman Oke, SMA. dadah. Dadah.